Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sahabat-sahabat semuanya, mari kita melanjutkan pembacaan buku Silsilah Fiqih Praktis tentang Toharoh karya Buya Yahya. Mari kita melanjutkan dengan bab yang ketiga. Bab ketiga adalah istinja. A. Definisi istinja. Istinja adalah menyucikan diri dari sisa buang air kecil dan buang air besar. B. Hukum istinja. Ada beberapa hukum melakukan istinja, yaitu pertama, wajib. Jika sesuatu yang keluar dari lubang buang air besar atau kecil mengandung sesuatu yang basah. 2. Hukum menjadi sunnah jika sesuatu yang keluar dari lubang buang air besar atau kecil adalah sesuatu yang kering. Ketiga, hukum menjadi makruh jika yang keluar dari lubang buang air besar dan kecil adalah angin. 4. Hukum menjadi mubah jika lubang buang air besar atau kecil terkena basah keringat, bukan buang air. Akan tetapi dalam hal ini akan menjadi sunnah untuk beristinja jika keringat telah menjadikan wilayah tersebut kotor dan berbau. Yang kelima, istinja akan menjadi haram jika beristinja dengan air hasil dari mencuri atau menggosok atau menggunakan hak milik orang lain tanpa izin kepada pemiliknya. C. Alat istinja. Alat istinja ada dua, yaitu pertama adalah air, yang kedua adalah batu atau yang sejenisnya. D. Tingkatan alat yang digunakan untuk beristinja. Yang pertama, paling utama menggabungkan batu dan air. Tingkatan yang kedua, menggunakan air saja. Tingkatan yang ketiga, menggunakan batu saja. Catatan penting: perbedaan antara tayamum dan istinja dari sisi kebolehannya, yaitu istinja dengan batu tidak seperti tayamum. Bertayamum tidak diperbolehkan selama ada air, sedangkan istinja diperbolehkan meskipun ada air. Catatan kaki: yang dimaksud dengan bertayamum tidak diperbolehkan selama ada air, ini hanya dalam tayamum karena air tidak ada secara sesungguhnya, bukan karena sakit. Pembahasan detailnya bisa dilihat di bab tayamum. Syarat istinja dengan batu. Syarat istinja dengan batu ada 3, yaitu pertama, syarat berkenaan dengan alat, batu atau yang sejenisnya. 2. Syarat berkenaan dengan cara. 3. Syarat berkenaan dengan tempat
yang disucikan. Penjelasan. 1. Syarat berkenaan dengan alat. Alat adalah merupakan benda padat, suci, bisa mengangkat atau menyerap sisa kotoran, tidak terhormat, dan kering. Yang dimaksud dengan bisa mengangkat atau menyerap sisa kotoran yaitu tidak seperti plastik atau kaca atau batu licin. Yang dimaksud dengan poin B, tidak terhormat, adalah yaitu yang bukan seperti makanan. Seperti makanan adalah barang terhormat. Contoh, batu kering, tanah liat kering, tisu kering, dan lain-lain. Jika telah memenuhi 5 syarat tersebut di atas, maka bisa digunakan untuk beristinja. Catatan: jika kita beristinja dengan batu kemudian air, maka batunya tidak harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Boleh dengan batu najis dan boleh 2 kali usapan, karena pada akhirnya akan disucikan dengan air dan akan tetap mendapatkan kesunahan mengumpulkan 2 alat, yaitu air dan batu dalam beristinja. Kedua, hukum memilih istinja dengan batu adalah mubah, kecuali di saat kita merasa jijik. Maka jika demikian, kita wajib beristinja menggunakan batu, agar kita tidak merasa jijik dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Syarat berkenaan dengan cara. Ada 2, yaitu A. Minimal 3 potong batu dan sejenisnya, atau 1 batu dan sejenisnya yang memiliki 3 sisi. Bisa juga dengan 3 lembar tisu. B. Bersihnya tempat yang disucikan. 3. Syarat berkenaan dengan tempat. A. Kotoran dan najisnya belum kering di area atau tempat yang akan disucikan. B. Sisa najis masih di batas wilayah wajar atau belum keluar dari batasnya, yaitu batas lubang belakang adalah lubang belakang dan sekitarnya yang mengitarinya yang masih berdekatan dengan lubang tersebut. Semua ini hanya perkiraan, yang intinya kotoran tidak berpindah kemana-mana ke wilayah yang lebih jauh. Batas lubang depan bagi laki-laki, yaitu lubang air kencing dan kepala kemaluannya. Batasan lubang depan bagi perempuan, yaitu wilayah lubang depan dan sekitarnya yang mengitarinya yang masih berdekatan dengan lubang tersebut. Diperkirakan tidak berpindah ke wilayah mendekati selangkangan. C. Belum kemasukan benda lain. Artinya, wilayah yang akan disucikan tidak kemasukan sesuatu yang lain, seperti percikan air dan lain-lain. Demikian sahabat semua, bab tentang istinja. Mudah-mudahan yang dibacakan ini dapat dicerna dengan baik dan
singkat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.